Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Qalbi Aslam dari kelas 10 akademik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek biologi saya bertema plantae. Plantae ialah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun yang fungsinya untuk fotosintesis, yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotrof. Plantae terbagi atas 3 jenis, yaitu Bryophyta atau yang biasa disebut lumut, Pteridophyta atau yang biasa disebut tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau yang biasa disebut tumbuhan biji. Yang pertama, Bryophyta. Lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti tumbuhan lumut. Pada umumnya, lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel yang memiliki pigmen hijau berupa klorofil sehingga lumut memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa organik melalui proses fotosintesis yang terjadi di dalamnya. Itulah sebabnya lumut tergolong organisme fotoautotrof. Lumut adalah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dapat tampak dengan bantuan lensa, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan tanah. Ciri-ciri dari lumut ialah ia masuk golongan Talophyta, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Yang kedua, lumut disebut juga sebagai tumbuhan peralihan karena berupa tumbuhan yang masih berupa talus. Ketiga, lumut berukuran 1-2 cm, maksimal 40 cm. Yang keempat, tumbuhan ini tubuhnya berbentuk, mempunyai 2 bentuk generasi, yakni generasi gemetofit dan generasi sporofit. Bryophyta juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, musci atau lumut daun, merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Bryophyta mempunyai struktur seperti akar yang disebut rhizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun. Tubuh fase gemetofit lumut daun memiliki gemetanium di bagian atasnya. Yang kedua ialah Hepaticea atau lumut hati. Pada lumut hati, tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk hati pipih, disebut talus, yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Yang ketiga ialah Anthoceratochea atau lumut tanduk. Lumut tanduk mempunyai gemetofit mirip dengan gemetofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Selanjutnya ialah reproduksi pada Bryophyta. Reproduksi lumut terjadi secara bergantian antara generatif dengan vegetatifnya. Reproduksi vegetatifnya dengan spora haploid yang dibentuk dalam sporofit, sedangkan reproduksi generatifnya dengan membentuk gamet-gamet, baik gamet jantan maupun gamet betina yang dibentuk dalam gemetofit. Adapun manfaat-manfaat dari Bryophyta ialah sebagai obat hepatitis, sebagai pembalut dan bahan bakar, sebagai penyedia sumber air saat musim kemarau, sebagai penyedia oksigen untuk lingkungannya, sebagai obat antiseptik, mengandung senyawa yang dapat mengobati penyakit jantung, dan membantu mengobati penyakit pneumonia. Materi selanjutnya ialah Pteridophyta. Pteridophyta atau tumbuhan paku ialah salah satu kelompok tumbuhan yang tertua yang masih dapat dijumpai di daratan. Tumbuhan berkormus adalah tumbuhan yang memiliki batang, akar, dan daun yang sebenarnya. Artinya, batang, akar, dan daunnya sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan floam. Sedangkan reproduksi Pteridophyta ialah dapat melakukan reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Adapun jenis-jenis dari Pteridophyta ialah paku purga atau paku telanjang, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan manfaat-manfaat untuk Pteridophyta ialah yang pertama untuk tanaman hias, yang kedua untuk bahan obat-obatan, yang ketiga untuk sayuran, yang keempat sebagai pupuk hijau, dan yang kelima sebagai pelindung tanaman pertanian. Materi selanjutnya ialah Spermatophyta. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji, dan phyton yang berarti tumbuhan, meliputi semua tumbuhan berpembuluh yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Jenis-jenis dari Spermatophyta ialah berbiji terbuka. Disebut biji terbuka karena bijinya tidak ditutupi oleh daging buah.
Gymnospermae umumnya memiliki struktur daun tebal, banyak cabang, tudung daun membentuk kerucut, dan belum memiliki bunga sesungguhnya. Yang kedua ialah Angiospermae atau berbiji tertutup. Disebut biji tertutup karena bijinya terbungkus oleh daging buah, memiliki alat reproduksi berupa bunga sempurna, yaitu benang sari, putik, bakal buah, bakal biji, mahkota, kelopak, dan tangkai. Ciri-ciri dari spermatopita ialah telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tubuhnya makroskopis dengan ukuran yang bervariasi. Alat perkembangbiakan jelas antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Yang terakhir, generasi saprofitnya berupa tumbuhan dan generasi gemetofitnya berupa bunga. Manfaat-manfaat dari spermatopita ialah penyerap karbon dioksida dan sumber oksigen, bahan dasar pakaian, dan sebagai bahan bumbu dapur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.